Oke, shalom jemaat dikasih Tuhan. Shalom. Oh, saya tidak mendengar suara-suara ini. Shalom jemaat dikasih Tuhan. Oke, bisa kita bangkit berdiri dulu ya Bapak Ibu. Kita mau seger-segeran dulu sama Tuhan. Yuk kita ke satu pujian. Hari ini adalah harinya Tuhan, yang telah dijadikannya Tuhan. Kita mau sukacita di dalam Tuhan. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Bapak Ibu, kita mau tepuk tangan di hadapan Tuhan ya Bapak Ibu. Hari ini amin. Kalau kita percaya hari ini harinya Tuhan, mau di depan hujan, mau di depan panas, tapi kita tetap mau satu di sini, kita mau ketemu sama Tuhan. Oke, dibisarkan dulu Bapak Ibu. Kita akan masuk lebih dalam lagi ke dalam ibadah kita. Sebelum itu kita bersedia doa ya Bapak Ibu untuk mulai ibadah ini. Bapak yang kami cintai, Bapak yang kami hormati, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Keajaiban-Mu, mukjizat-Mu terus memimpin hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau kumpulkan kami di tempat ini Tuhan. Ada rancangan besar Tuhan. Ada perubahan-perubahan baik Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami meluangkan waktu kami, memberi waktu kami kepada Engkau Tuhan, itu tidak sia-sia Tuhan.
Berkatilah ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Nama-Mu kami permuliakan Tuhan. Dengan lembut itu Bapak Ibu kita mau sembah Tuhan. Kita mau say Shalom Jesus. Kita mau say terima kasih Tuhan. Ada sampai pada hari ini karena anugerah-Nya Tuhan. Karena tak terbatas kasih setia-Nya Tuhan. Tuhan kami mau awali hari ini dengan ucapan syukur kami Tuhan. Kami mau awali hari ini dengan penyembahan kami Tuhan. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan. Kita mau katakan semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu Tuhan. Kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu. Yes Tuhan, semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu Tuhan. Kasih dan setia-Mu tak pernah
pujian, terpujilah namamu Tuhan. Kita mau puji Tuhan, kita mau kasih waktu kita buat Tuhan, kita mau kasih hidup kita buat Tuhan. bilang shalom yang kencang. Saya tanpa mic Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Lagi shalom Bapak Ibu. Shalom. Amin. Oke, kita mau angkat pujian kami terima. Kami terima kuasanya Tuhan. Dengan semangat, dengan semangat, dengan semangat dari Tuhan.
masuk lebih dalam lagi kehadiran Tuhan. Kita mau jadi seperti Tuhan. Kita mau belajar dari Tuhan Yesus. Yes, Jesus. Kita mau rasakan atmosfer surgawi. Kita mau rasakan lawatannya Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yes, Tuhan. Kita mau bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana
biar firman yang boleh ditabur siang ini boleh mereka, boleh menjadi berkat atas kami. Terpujilah namamu ya Tuhan, dari kekal hingga kekal. Amin. Amin. Kita dulu ya. Kenapa saya minta mereka untuk tinggal? Karena hari ini kita mau bahas tentang Mazmur 23. Nah, perikop yang sudah sangat terkenal, judulnya apa? Tuhan adalah gembala. Tuhan gembala yang baik, Tuhan adalah gembala. Nah, buat yang kalau usia-usianya saya lihat pasti tahu kalau lagu ini, kalau Mazmur ini dinyanyikan. Hari ini kita mau nyanyikan Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia memberikan aku di padang yang berlumpur hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyerahkan jiwaku. Dia menuntutku ke jalan yang benar oleh karena lagi ya. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Katamu Tuhan, rajamu dan orangku, itulah yang menghibur aku. Amin. Nih, biar lebih jelas, coba kamu di sebelah kanan saya, kamu sebelah kiri saya. Oke? Nah, ikutin ya. Yang ini namanya kebajikan. Nah, biar semua bisa paham. Kamu namanya kemurahan. Firman Tuhan bilang begini. Kebajikan dan kemurahan. Ngapain dia? Mengikuti. Ikut dong, gimana? Actingnya kurang beres nih. Ulang ya. Ini namanya tadi apa? Kebajikan. Ini? Oke. Mazmur 23 ayat 6 bilang begini. Kebajikan dan kemurahan mengikuti seluruh. Sampai kapan kebajikan dan kemurahan mengikuti semua? Saya di awal tahun ini bukan ayat pertama yang saya baca, ini bukan firman pertama yang saya dengar, tapi waktu saya dapat firman ini, ada sesuatu yang saya tangkap. Saya tahu Roh Kudus bilang ini buat saya, tapi awal tahun ini saya nggak ngerasain sesuatu yang baik. Kalau ditanya
Dia beserta dengan setiap kita. Tapi nggak merasa sesuatu yang lebih gitu. Tapi kita sebagai orang percaya hidup oleh firman, bukan apa yang kita lihat. Meskipun hari-hari ini kayaknya pertolongan Tuhan tuh nggak ada. Meskipun hari ini kayaknya kita butuh banyak hal. Tapi firman Tuhan bilang, kebajikan dan kemurahan mengikuti seumur hidupku. Dulu waktu saya masih lebih muda dari ini, kalau saya kemana-mana selalu bareng sama adik saya. Kalau datang youth, pernah saya sendirian, lalu ketua youthnya bilang gini, wah sendirian aja. Kadang-kadang saya akan bilang begini, enggak, saya bersama Yesus. Itu jawaban sama kita dia. Tapi ternyata ada cara lain kalau ditanya, Kak Asa datang sendirian aja, bisa jawab gitu, kebajikan dan kemurahan mengikuti seumur hidupku. Ya, kalau kita hidup dari apa yang kita lihat, kita lewat ke tempat yang kayaknya angker yang kita takut, oh rasanya ada di kaki, rasanya ada yang ngikutin. Oh kayaknya melihat bayangan hitam bergerak cepat sekali. Padahal firman Tuhan bilang, kebajikan Tuhan dan kemurahan Tuhan selalu ikut sama kamu seumur hidup kamu. Tapi itu janji. Nah, yang kita bahas harus Injilnya. Tugas kita apa? Karena janji Tuhan itu bagiannya Tuhan, bukan bagian kita. Kita percaya Tuhan gak pernah lalai sama janjinya. Jadi kita gak perlu pegang janjinya Tuhan. Yang kita perlu pegang perintahnya. Amin. Oke. Balik ke ayat 1 boleh? Mazmur 23 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah, karena ngomongin gembala dan domba, dalam tradisi Barat itu nanti ada namanya anjing penjaga. Tapi di timur itu kurang populer untuk anjing penjaga. Saya cari tahu apa aja sih karakter gembala. Saya dapat 4. Yang pertama itu gembala harus lembut dan sabar. Kenapa? Karena domba itu setelah diteliti adalah makhluk yang bodoh. Dia lebih bodoh dari babi. Dia mampu inisiatif. Jadi untuk awal domba itu harus ditarik-tarik supaya mau ikut, supaya mau pergi. Yang kedua, gembala itu harus tegas dan disiplin. Kalau nggak tegas, domba bisa mati. Kalau nggak disiplin, domba bisa mati. Contohnya begini, domba itu nggak punya senjata. Dia malah punya kelemahan, bulunya sangat tebal. Kalau di sini enggak, tapi ini kan yang tulis Daud hidup di daerah timur. Domba di sana bulunya sangat tebal. Jadi nggak usah ada ancaman hewan buas, air hujan saja turun, dia nggak bisa lari karena bulunya akan jadi sangat berat. Untuk minum, gembala harus cari air yang tenang. Kalau airnya ada arusnya sedikit, lalu kena bulunya, domba itu akan mati tenggelam. Jangankan untuk mempertahankan diri, untuk minum aja dia butuh gembala. Yang ketiga dibilang begini, harus memberi makan. Jadi gembala itu adalah sosok yang bukan cuma memberi minum, tapi juga makan. Artinya kebutuhan sehari-harinya si domba. Karena domba punya jarak pandang itu paling jauh 2 meter. Jadi dia cuma makan rumput yang dia lihat. Sejauh itu aja. Ketika nggak ada rumput lagi dia makan tanah. Makanya domba harus perhatikan itu. Gembala harus perhatikan itu dengan baik. Lalu gimana kalau seandainya ada hewan buas datang? Gembala selalu bawa gada dan tongkat gembala. Nah, kalau tongkat gembala kita semua mungkin udah tahu yang melengkung, ya. Itu dipakai untuk tarik domba yang terperosok, nanti ditaruh ke lehernya, ditarik.
Bagian bawahnya itu buat nekuk-nekuk domba biar nggak keluar barisan. Tapi gada itu biasa dipakai untuk hewan buas. Segede tongkat kasti kurang lebih, bentuknya kurang lebih seperti itu untuk pukul hewan buas. Yang terakhir, ciri khasnya gembala itu yang paling utama berbicara dengan domba. Kalau di sini domba hidupnya nggak lama ya. Kalau di sini domba sebentar dipotong menjadi kurban. Tapi di daerah timur enggak. Jadi di sana itu domba dipanggil dengan namanya masing-masing. Namanya itu biasa ciri khas tubuhnya. Kaki coklat gitu, kaki pendek, misalnya seperti itu. Nah, di Alkitab kalau kita cari tentang gembala, Alkitab akan tulis ada 3 sebutan tentang gembala. Kita mau buka di 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 36. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila dia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Si penulis Mazmur 23 itu Daud. Dia sebelum menjadi raja, dia adalah seorang gembala. Jadi dia tahu seperti apa gembala. Nah, Mazmur ini, Daud ini adalah gembala yang baik. Kenapa? Karena di 1 Samuel 17 ini ditulis begini, Daud mempertaruhkan nyawanya untuk domba-dombanya. Tapi di kitab lain, buka Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Siapa ini? Yesus yang bilang ya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Masih sama di perjanjian lama. Kita lihat ada perbedaan di sini. Kalau Daud adalah gembala yang baik karena dia mempertaruhkan nyawanya. Yesus adalah gembala yang baik karena dia menyerahkan nyawanya. Padahal dua-duanya gembala yang baik. Tapi kenapa yang satu mempertaruhkan, yang satu malah menyerahkan? Ternyata dilihat dari tujuannya, kenapa Daud mempertaruhkan nyawanya? Supaya dombanya selamat. Kenapa Yesus menyerahkan nyawanya? Supaya dombanya juga selamat. Jadi Alkitab tulis begini, berdasarkan kematiannya, Yesus adalah gembala yang baik. Amin. Nah, itu yang pertama, gembala yang baik. Yang kedua adalah gembala yang agung. Kita buka di 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 4. Hari ini akan buka agak banyak. 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 4. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Nah, penatua, pemimpin jemaat ya. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atau mereka yang dipercayakan kepadamu, atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Karena maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Jadi ada yang namanya gembala agung yang membagikan hadiah, namanya mahkota kemuliaan. Itu adalah hadiah mahkota kehormatan yang diberikan untuk para gembala, gembala-gembala kecil. Kenapa disebut gembala agung? Karena dia adalah pemimpin dari gembala-gembala kecil. Ya.
Kita punya gembala, Pak Edi, Pak Oka pun gembala, tapi mereka ini digembalakan lagi. Nah, nanti puncaknya paling atas itu adalah Kristus, Yesus yang adalah gembala agung. Kata gembala agung itu kalau dalam bahasa Inggrisnya King James itu ditulis sebagai chief shepherd, chief pemimpinnya. Jadi agung itu berarti yang memimpin mereka. Yang ketiga, biar cepat. Yang pertama tadi gembala yang baik. Nah, berdasarkan kematiannya Yesus adalah gembala yang baik. Yang kedua, berdasarkan pengupahannya Yesus adalah gembala yang agung. Yang ketiga, gembala yang besar. Ibrani 13 ayat 20. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjiannya yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Tuhan, yaitu Yesus Tuhan kita. Sama ya, gembala agung juga. Tapi bedanya begini. Di 1 Petrus 5 itu kata gembala agung menggunakan kata Yunani yaitu archioimenos. Kenapa bergema ya? Boleh dilihat? Archioimenos yang berarti chief shepherd, pemimpin gembala. Nah, tapi gembala yang besar ini ditulis dalam Ibrani 13 menggunakan bahasa Ibrani yaitu megas, yang kemudian diadopsi ke bahasa Indonesia jadi mega. Nah, kata mega itu berarti bukan ternyata bukan agung, meskipun bisa ke sana. Tapi kalau ke bahasa Indonesia, kamu datang ke gedung yang besar, bilang gedung itu mega, apa gedung itu agung? Itu kan untuk menyatakan betapa besarnya bangunan. Nah, jadi kata megas ini berarti besar. Yesus adalah gembala yang besar, great shepherd, besar. Kalau dalam bahasa Inggris bisa agung, tapi dalam bahasa Indonesia itu besar. Jadi yang ketiga, gembala yang besar. Dilihat, firman Tuhan bilang begini. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung. Jadi dilihat dari kebangkitannya, Yesus adalah gembala yang besar. Kita catat Yesus sebagai 3 sebutan gembala. Dia gembala yang baik, dia gembala yang agung, dia juga gembala yang besar. Nah, gembalanya kita udah tahu. Kalau ada gembala, pasti ada domba. Siapa dombanya? Masalahnya itu. Apakah orang percaya adalah dombanya? Ya bukan. Apa semua orang percaya itu domba? Enggak juga. Apa semua orang yang nggak percaya itu bukan domba? Kalau ngomongin percaya nggak percaya nih, waktu baca ini saya ingat ceritanya tentang Ishak sama Ismail. Kalau ditulis di Alkitab begini, Ishak itu yang mau dipersembahkan oleh Abraham. Tapi kalau di agama lain ditulis Ismail lah yang mau dipersembahkan oleh Abraham. Oh, itu ada perbedaan dan memang cukup lama diperdebatkan sampai sekarang. Tapi sebetulnya nggak ada masalah mau Ishak atau Ismail. Itu bukan poinnya. Toh intinya yang dipersembahkan itu anak domba. Coba siapa tokoh dalam agama manapun yang disamakan, yang dikasih julukan anak domba? Cuma satu, Yesus. Gak masalah mau siapa yang dipersembahkan, ujung-ujungnya yang disembelih itu Yesus. Satu Alkitab ini ceritanya cuma tentang Yesus. Dari awal sampai akhir ceritanya cuma tentang Yesus, Injil keselamatan. Nah, jadi sekarang kita tahu kalau orang percaya kemungkinan adalah domba. Orang yang tidak percaya seringkali dibilang domba yang tersesat, tapi bukan. Orang tidak percaya itu kambing. Tapi orang yang belum percaya sekarang tidak percaya. Tapi kalau besok dia percaya gimana? Ya kambing apa domba? Alkitab tulis begini, Yohanes 10 ayat 16.
Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ternyata ada orang yang belum percaya. Itu yang dimaksud domba lain. Domba yang kutuntun, bukan kita ya, Yesus yang tuntun. Jadi kalau kamu menginjil orang dia percaya, itu bukan kamu yang hebat. Yesus tetapkan dia untuk menjadi satu kawan dengan satu gembala. Gembala-gembala kecil yang tadi memimpin. Jadi ada klasifikasi domba-domba. Kita nggak tahu mereka kambing atau domba. Kita pandang mereka semua domba yang tersesat. Karena kita nggak tahu itu. Yesus yang tahu, dia yang tuntun. Tugas kita menginjil. Tugas kita memberitakan Injil kemanapun kita pergi. Nah, ternyata selain gembala juga punya tugas. Domba juga punya tanggung jawab. Ulangan 4 ayat 7. Ulangan 4 ayat 7. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah sedemikian dekat kepadanya, seperti Tuhan Allah kita. Setiap kali kita memanggil kepadanya, itu begini, bangsa mana yang Tuhannya dekat seperti Allah kita. Banyak ya. Tapi Mazmur 23 bilang begini, dari ayat 1 sampai akhir dia bilang begini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku, selalu aku. Jadi Tuhan itu Allah yang korporat. Dia Allah untuk banyak orang dalam perjanjian lama. Tapi waktu Daud menyembah, penyembahan Daud itu ada di atas dari level penyembahan sebelumnya. Dia bilang gini, Tuhan itu Allah yang pribadi. Dia kasih nama kamu satu-satu. Dia tahu kamu satu-satu. Daud bilang, dia memang Tuhan satu bangsa, tapi dia juga Tuhan aku yang pribadi. Nah, jadi tanggung jawab domba yang pertama itu ada hubungan. Domba harus bangun hubungan sama gembalanya sampai dia punya hubungan yang pribadi dengan gembalanya. Kalau kamu domba, kamu harus bangun hubungan sama gembala kamu yang agung. Ya, gembala kecil juga lah, tapi yang terutama gembala yang agung. Gembala-gembala kecil itu nggak masalah kok, langsung dilengkapi ke Tuhan. Fungsi utama domba dalam dunia timur, kalau di barat itu domba biasa diambil susunya, dagingnya gitu ya, disembelih sebagai kurban, itu biasa. Tapi dalam dunia timur di eranya Daud, Musa, fungsi domba memang ada yang disembelih, ada yang diperah susunya, tapi fungsi utamanya itu diambil bulunya, jadi wool. Jadi artinya gini, domba itu hidup untuk waktu yang lama dengan gembalanya. Kalau usia domba 8 tahun, mungkin dia hidup sama gembalanya bisa 5 tahun, bisa 7 tahun. Karena woolnya itu yang diambil. Bukan, fungsi utamanya bukan dagingnya, woolnya. Jadi domba itu, kalau kamu domba, kamu juga menghabiskan waktu yang panjang. Ada interaksi sama gembala kamu, sama Tuhan. Kalau kamu domba, kamu punya tanggung jawab juga untuk bangun hubungan dengan Allah. Nah, Yohanes 10 ayat 3 tulis begini. Kalau Tuhan itu memberikan nama untuk setiap dombanya. Yohanes 10 ayat 14 juga tulis selanjutnya begini. Kalau Tuhan, gembala itu mengenal dombanya, dan dombanya mengenal dia. Artinya apa? Kalau kamu punya hubungan, kamu bukan cuma mengenal Allah, kamu juga dikenal sama Allah. Banyak orang Kristen itu cuma mengenal Allahnya, tapi sombongnya bukan main gitu. Belum tentu kamu dikenal Allah. Saya kasih tahu ya, kalau kamu menyembah Tuhan, misalnya, WL nyanyi suaranya bagus, apakah dia menyembah? Dia cuma nyanyi aja. Penyembahan itu bukan nyanyian, meskipun bisa melalui nyanyian, tapi penyembahan berbeda dengan nyanyian.
Waktu kamu melayani, gak mempersiapkan diri, apa itu melayani Tuhan? Tuhan mana yang mau ditipu? Alkitab tulis Tuhan lebih senang, lebih berkenan kepada telinga yang mendengar daripada kurban bakaran. Tuhan lebih senang dengan hubungan yang kita jalin dibanding pelayanan di sini. Seperti saya sekarang ini nih, belum tentu Tuhan berkenan loh, tapi Tuhan lebih senang kalau saya jalin hubungan sama Dia. Yang pertama, tanggung jawab domba itu bangun hubungan. Balik ke Mazmur 23. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ini ayat 2. Artinya apa? Kita ikut sama gembala. Kalau kita nggak mau ikut, gembala nggak bisa membaringkan dombanya. Gembala agung memberikan tuntunan. Seperti gembala kita ngasih tuntunan nih tahun ini. Semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini tuntunan gembala. Tuntunan Tuhan melalui gembala kita. Nah, kalau tanggung jawab domba yang kedua itu ikut sama gembala. Yohanes 10 ayat 27, biar saya baca nggak apa-apa. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengenal aku. Mazmur 23 ayat 2 tadi bilang, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Lanjut, ayat 3. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kalau kita mau ikut gembala ini, Mazmur bilang begini, ia membawa kita ke air yang tenang. Mau ikut ke air yang tenang? Amin ya. Ayat 3 terus begini, dia juga bawa kita ke jalan yang benar. Mau ikut Tuhan tidak benar. Apa sih jalan yang benar? Firman Tuhan ini loh kebenaran ditulis. Alkitab tulis begini, sebab kita dibenarkan oleh iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kalau kamu mau dibenarkan, banyak-banyak dengan firman Tuhan. Katakan amin. Kalau kamu nggak pernah baca firman Tuhan, gimana kamu jadi orang benar? Kebaikan kita dibilang seperti kain kotor. Dalam bahasa aslinya menggunakan kata menstrual. Di zaman itu perempuan yang haid menggunakan kain yang dipakai berulang-ulang, dicuci lalu dipakai lagi. Nah, kayak gitu tuh. Bahkan kalau kamu mati buat dunia, kebaikan kamu sama kayak gitu doang kotornya. Nggak ada kebaikan yang berkenan di hadapan Tuhan. Nggak ada orang yang bisa selamat karena kebaikannya. Minggu lalu ada yang, saya dengar ada yang tanya begini, apakah kita kalau berbuat baik kita bisa menjadi kudus? Tuhan kita kan benar. Kalau kita ikut Tuhan, kita harus jadi orang yang benar. Tapi Dia juga Allah yang kudus. Makanya ditulis kuduslah kamu. Makanya kalau mau ikut Dia, kamu juga harus jadi kudus. Ikut Tuhan itu nggak mudah. Kalau kamu mau cari yang gampang-gampang, jangan ikut Yesus, jangan ikut Yesus. Karena tuntutan seorang Kristen adalah menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Tujuan jadi Kristen itu serupa dengan Kristus. Lalu gimana caranya untuk jadi kudus? Betul orang kudus berbuat baik, tapi orang baik nggak jadi kudus.
Orang baiknya kayak kotor, gimana mau kudus? Ada cara-cara menjadi kudus kalau saya cari ya. Ada yang bermeditasi, dia naik gunung gitu ya. Maka itu jadi kudus. Kalau saya punya pikiran kotor, saya tiap kali melihat perempuan, aduh pikirannya selalu mesum gitu ya. Saya mau jadi kudus, saya naik ke gunung 10 tahun. Pertanyaannya, ketika di gunung 10 tahun saya taruhlah meditasi atau sebagainya lah, bertapa gitu. Apakah saya mesum di gunung selama 10 tahun? Enggak. Yang saya lihat cuma kambing gunung, masa nafsu. Tapi ketika saya turun lagi, apa pikiran saya masih kotor? Pasti. Ketika kamu naik ke gunung 10 tahun turun, kamu kan jadi kudus. Kamu jadi kiper. Kamu gak tahu apa yang terjadi di dunia. Kamu jadi kampungan. Kamu gak tahu apa-apa perkembangan zaman. Menyendiri gak buat kamu jadi kudus, cuma buat kamu jadi kampungan. Firman Tuhan bilang begini, kalau kamu mau jadi kudus, kamu dekat sama yang kudus. Ini konsep penyembahan. Kalau ditanya, kamu idolanya siapa? Oh, anak-anak muda ya. Kalau masih ABG ditanya idolanya siapa? Artis Korea, girl band, boy band disebut semua. Itu penyembahan. Makanya disebut idola. Kata aslinya kan idol. Sesuatu untuk disembah sebetulnya. Waktu kamu mengidolakan sesuatu, secara nggak sadar kamu menjadi semakin serupa dengan yang kamu sembah. Saya lihat ada beberapa teman saya, dia suka sekali dengan ke Korea-Koreaan itu. Lama-lama gayanya mulai seperti orang yang dia suka, yang dia idolakan artis. Lama-lama dia mempelajari bahasanya gitu. Semakin lama semakin mirip dengan artis yang dia suka, yang dia idolakan. Cara menjadi kudus gimana sih? Ya kamu mengidolakan dia yang maha kudus. Kamu sembah dia yang maha kudus. Kekudusan itu kalau dibilang menular enggak, dia impartasikan itu kamu. Itu cara jadi kudus. Jalin hubungan sama yang maha kudus itu. Jadi yang pertama, tanggung jawab dong Mbak, bangun hubungan. Yang kedua, ikut gembala. Tapi tadi ikut gembala baru sampai jalan yang benar. Ayat 4. Ditulis begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, mau ikut gembala jalan dalam lembah kekelaman. Dalam bahasa aslinya sebetulnya ditulis gini, lembah bayang maut, lembah dunia orang mati. Artinya gini, lembah kekelaman itu kematian kita yang di sini, itu lembah kekelaman. Bukan kematian yang sesungguhnya, cuma bayang maut. Kalau Tuhan bikin kamu ke air yang tenang, kamu mau ikut. Tuhan bikin kamu ke jalan yang benar, agak berat, tapi mungkin kamu mau ikut. Kalau Tuhan bawa kamu lewat lembah tenang, kamu mau ikut. Lihat nih, ini teologinya Daud ya. Kalau kita kalau berdoa, Tuhan, kalau begini nanti aku mau ikut. Jika begitu nanti aku mau ikut. Tapi Daud punya teologi gini, sekalipun aku lewat di lembah kelam, aku mau ikut. Saya setiap orang itu kalau kita suka ya baca kitab, pasti secara nggak sadar ada satu atau dua tokoh yang wah ini kita bisa tangkap gitu. Kayaknya aku pengen kejar untuk jadi seperti dia dulu. Lama-lama kan semakin disempurnakan. Saya kagum sama Daud. Daud ini dicatat di Alkitab sebagai orang yang berkenan di hati Allah. Bukan orang yang gak pernah berdosa. Dosanya banyak banget. Sampai dia mau bangun bait buat Tuhan aja, Tuhan gak boleh karena tangannya kotor. Tapi Daud masih dicatat sebagai orang yang berkenan di hati Allah. Daud banyak salah. Kita juga banyak salah. Terus kenapa? Tuhan kasih, udah gak apa-apa salah aja, tapi terus nanti bertobat, kamu belajar dari situ. Daud banyak buat salah, tapi dia kembali. Setiap kali Daud ditegur, kita tulis dia mengoyakkan jubahnya. Bukan main. Dia ngaku salah di hadapan Tuhan.
dia ikut arahannya Tuhan. Waktu orang-orang jalan ke bait suci, Daud bilang gini, raja nih, pakai sutra, dia angkat dan ditulis gini, aku berlari ke rumah Allahku. Dia punya hubungan sama Tuhan. Itu namanya domba. Daud itu gembala. Dia tahu, tapi dia memposisikan dirinya sebagai domba. Yesus ditulis di Yohanes 10, dia gembala yang baik. Tapi dia juga contoh domba Paskah yang kita teladani. Nah, yang pertama berhubungan, kedua ikut gembala. Yang ketiga, yang terakhir. Biasa senang kalau yang terakhir ya. Mazmur 23 ayat 4b, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ayat 5, wah salah nih. Itulah yang menghibur aku, engkau menyediakan hidangan bagiku. Mazmur 23 loh. Kau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, tiaraku penuh melimpah. Yang pertama berhubungan, kedua ikut gembala, yang ketiga ini bergantung pada gembala. Itu domba. Domba timur itu bergantung sama gembala. Kalau nggak mau bergantung sama gembala, kita suka lihat ya lukisan Yesus yang gendong domba, tahu kan? Dulu saya pernah dengar ada orang bilang gini, tuh tahu nggak tuh domba yang digendong Yesus? Itu saya tuh, saya disayang sama Tuhan, yang lain di bawah. Ternyata waktu saya mempersiapkan hari ini, saya belajar ternyata domba yang digendong Yesus bukan domba yang paling disayang, domba yang paling nakal. Kenapa? Karena domba yang nakal itu kalau dia nggak bisa diatur, dia dipukul sama gembala. Gembala pukul juga nggak salah-salah. Kenapa? Bulu domba timur itu tebal, dipukul di badannya nggak tembus ke dalam, empuk jadinya. Bagian mana yang nggak ada bulu selain kepala? Kaki. Gembala pukul itu keras, kadang-kadang sampai patah kakinya. Diobati? Enggak. Didiemin aja, digendong. Nah, itu domba yang nakal yang digendong Tuhan. Jadi harus ada kebergantungan antara domba sama gembala. Sama siapa sih kita bergantung sekarang? Di era seperti ini, pandemi ya, bergantung sama siapa? Keluarga? Bisa? Kesehatan kita nggak ada tempat bergantung. Sama kekayaan kah menyelamatkan? Sama koneksi mungkin? Oh, pekerjaan saya stabil, gaji saya nggak dipotong, saya aman. Kelihatannya bergantung sama Tuhan, tapi enggak, kita bergantung sama kenyamanan kita masing-masing. Bergantung sama Tuhan itu nyaman gak nyaman, ada ucapan syukur. Makanya Daud kasih teologi sekalipun, itu namanya bergantung sama Tuhan. Nah, Alkitab tulis begini, Daud itu seorang gembala sebelum dia jadi raja. Ini Mazmur ditulis setelah dia jadi raja kan. Makanya ditulis di ayat 5 gini, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Waktu di padang rumput, waktu dia cuma gembalakan 2-3 ekor, Tuhan utus nabi untuk mengurapi kepala Daud. Untuk Mazmur 23 ayat 6, kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti kamu seumur hidup. Daud yang tulis di ayat sebelumnya, kamu harus jadi domba dulu. Syarat untuk kebajikan dan kemurahan, jadi domba dulu. Biarkan Tuhan jadi gembalamu. Biarkan Dia pimpin kamu sampai Dia berkenan buat kamu. Baru Tuhan urapi kepala kamu dengan minyak. Jadi domba yang baik itu kayak, dulu saya lupa siapa ya yang pernah khotbah.
Dia bicara tentang pit stop. Saya lupa namanya siapa, perempuan, anggota perempuan. Dia bilang ini pit stop itu kayak dasar lusuh yang dia sayang. Meskipun dasarnya udah jelek, udah mau sobek, mungkin ada sobekan kecil, tapi setiap kali selesai dicuci itu dasar selalu dipakai lagi. Berkenan di hati Tuhan tuh kayak gitu tuh. Meskipun kamu kayaknya nggak ada kualitas untuk itu, tapi Tuhan mau pakai kamu terus. Itu berkenan di hati Allah tuh. Nggak peduli orang lihat kamu udah jelek, kamu campang-camping. Ini potongan begini nih, Tuhan sayang nih meskipun potongannya kayak begini. Gitu. Berkenan dulu di hati Allah. Baru Mazmur tulis, kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidup. Dan aku pun akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Demikian firman kita. Kita berdoa. Bapak, terima kasih Kau bersama kami. Kami mengucap syukur bahwa Kau Allah yang menggembalakan kami. Pimpin kami untuk kami. Ajari kami yang berbeda. Biar kami boleh tinggal, biar kami boleh ikut bergantung kepada-Mu ya Allah. Dalam nama Yesus memperhatikan setiap kami. Amin. Amin. Oke, merasa diberkati Bapak Ibu? Oke, kita akan lanjutkan ibadah kita dengan memberikan yang terbaik. Kita mempersiapkannya. Sebelum itu kita harus dulu dalam doa ya Bapak Ibu. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan atas setiap firman yang daripada-Mu Bapa pada hari ini Tuhan. Sebentar kami ingin memberikan yang terbaiknya daripada kami Tuhan. Berkatilah pemberian kami Tuhan, kuduskanlah pemberian kami Tuhan, biar itu menjadi penyembahan yang harum Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Di dalam nama berkat-Mu Tuhan, kami siap untuk memberi yang terbaik Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan satu pujian hari ini. Hari yang telah diberikan. Salam Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Puji Tuhan, kita hari ini diberkati sungguh luar biasa. Ialah kita menjadi orang domba-domba yang berkenan kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Mungkin karena hujan sehingga banyak jemaat yang tidak hadir. Tapi puji Tuhan, ya masih ada yang cinta dengan Tuhan. Walaupun hujan masih tetap datang beribadah. Dan apa yang kita lakukan hari ini tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Ya, kita akan bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita akan berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk siang hari ini buat pertolongan dan penyertaan Tuhan di dalam ibadah hari ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Tuhan sudah memimpin ibadah kami Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang Kau sudah tabur lewat hamba-Mu Tuhan. Biarlah Engkau meteraikan di dalam setiap hati pikiran kami, agar firman-Mu ini tidak kembali dengan sia-sia, tetapi kebenaran firman Tuhan sungguh boleh menjadi berkat bagi setiap kami, dan Roh Kudus yang akan memeteraikan di dalam hati kami, dan Roh Kudus yang akan menolong memampukan kami tidak hanya mendengar kebenaran firman-Mu, tetapi
mau melakukan, mau menghidupi di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Agar kami menjadi domba yang senantiasa memiliki hubungan yang intim dengan Gembala kami, yaitu Tuhan Yesus. Dan juga sebagai domba, supaya kami juga terus bergantung kepada Tuhan Yesus sebagai Gembala kami Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu Koko Yanuar. Biarlah Engkau terus pakai dia untuk menjadi lebih lagi Tuhan di dalam pelayanannya. Tuhan memberkati dalam pekerjaannya, dalam studinya, dalam pelayanannya. Biarlah Engkau pakai anak muda ini untuk terus menjadi berkat dimanapun dia berada, supaya lewat kehidupan hamba-Mu ini nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur untuk anak-anak kami yang sudah melayani di tim Praise and Worship. Tuhan juga memberkati mereka, pelayanan mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati studi mereka Tuhan. Kau pakai anak-anak kami ini untuk menjadi terang, untuk menjadi berkat dimanapun mereka berada. Tuhan sertai, lindungi, jagai mereka Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga bersyukur untuk seluruh jemaat Tuhan yang hadir saat ini Tuhan. Aku serahkan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan lebih mengetahui daripada hamba-Mu Tuhan. Namun aku percaya, sesuai dengan iman percaya mereka kepada Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan Allah sanggup untuk menyatakan pertolongan-Mu di tengah-tengah pergumulan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Aku berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu, untuk para pelayan-pelayan-Mu yang hari ini tidak bisa hadir. Tuhan, Engkau lebih tahu. Biarlah Engkau juga senantiasa menyertai mereka. Apabila ada yang sakit, biarlah Tuhan juga senantiasa menjamah, memulihkan kesehatan mereka dengan sempurna. Tuhan, terima kasih. Aku serahkan semua ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami rindu ya Bapak, agar jemaat-jemaat GBI Agape dan para pelayan-pelayan-Mu, mereka menjadi jemaat-jemaat yang militan. Mereka di dalam pengiringannya kepada Tuhan bukan suap-suap buku, karena Tuhan tahu. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu katakan, kalau panas biarlah panas, kalau dingin biarlah dingin. Jangan suap-suap buku, karena orang-orang yang suap-suap buku akan dimuntahkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, aku berdoa Tuhan, bangkitkan roh mereka, bakar roh mereka dengan api roh-Mu, supaya mereka memiliki roh yang menyala-nyala, hati yang berkobar-kobar dalam pengiringannya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih untuk siang hari ini Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negeri ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau memberkati bangsa kami Tuhan. Engkau memberikan kekuatan, kemampuan kepada para pemimpin bangsa ini Tuhan. Dari mulai presiden, wakil presiden, para menteri, kabinet Indonesia Maju, seluruh pejabat tinggi negara, baik yang ada di tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Berikan mereka roh takut akan Tuhan, supaya di dalam mereka menjalankan tugas, mereka tidak mementingkan kepentingan pribadi, kelompok maupun satu golongan, tetapi mereka mementingkan kepentingan masyarakat banyak. Aku berdoa untuk pemerintah Tuhan yang telah menghadapi berbagai banyak persoalan masalah yang ada di negeri ini Tuhan. Engkau memberikan kekuatan kepada pemimpin kami Pak Joko Widodo bersama Pak Maruf Amin Tuhan. Beri hikmat, marifat, kemampuan agar pemerintah bisa melewati semua persoalan masalah yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negeri ini. Itu semua bukan karena kekuatan pemerintah, tetapi oleh karena pertolongan dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkau Allah sendiri akan menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Engkau sendiri akan menyatakan curahan kuasa-Mu Tuhan. Engkau yang senantiasa menyertai melindungi bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari serangan-serangan musuh baik dari luar maupun dari dalam. Kau pakai seluruh aparat keamanan dari Sabang sampai Merauke, mereka sebagai di garda depan untuk menjaga bangsa ini Tuhan. Kau pakai mereka Tuhan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka hikmat, bahkan mereka yang berjaga-jaga di daerah-daerah perbatasan. Aku juga berdoa Tuhan untuk daerah-daerah yang terkena dampak longsor, banjir bandang, gempa bumi. Tuhan, aku serahkan anak-anak, apabila ada anak-anak Tuhan yang mengalami semuanya itu, berikan mereka kekuatan, berikan mereka damai sejahtera untuk mereka tetap bersyukur, sehingga apapun yang Tuhan izinkan terjadi
di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Mereka tetap tidak pernah melupakan Engkau. Mereka tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan. Seperti firman-Mu yang telah mengajarkan kepada kami, untuk kami terus berharap, untuk kami terus bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur, kami berdoa untuk gembala kami, Pak Hendy dan keluarga yang ada di Bandung. Tuhan Kau memberkati gembala kami, memberi roh hikmat, marifat, urapan kuasa yang dari surga, agar sebagai gembala Pak Hendy mampu untuk mengerti apa yang menjadi arahan dan tuntunan Tuhan. Aku berdoa untuk Pak Asa sebagai koordinator, Ko Yanuar sebagai wakil, beri hikmat, urapan kuasa yang dari surga, agar beliau-beliau ini mampu untuk menjalankan tugas yang Tuhan percayakan kepadanya di dalam melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur. Kalau sebentar kami akan pulang, kami akan menerima berkat. Kita pulang dan kita kembali dalam sebuah berkat yang terbaik. Terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta, kasih dan pengorbanan daripada Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan daripada Allah Kudus menyertai kita saat ini bahkan sampai selama-lamanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.